Hai Sobat Trader semua, hari ini gue akan mencoba mereview kembali untuk trading Forex ya, yang ke-27 kalau nggak salah ya. Ya, jadi di latihan trading gue yang ke-27 ini sudah mendekati dengan angka 30. Nah, ini gue akan coba ya, seperti biasa latihan sampai 30 ataupun 45. Mungkin 30 dulu, nanti ntar 45 gue akan coba pikirin lagi. But anyway, di sini tujuan gua adalah untuk sharing juga strategi apa namanya pasang posisi juga, terus juga take profitnya bagaimana, stop lossnya bagaimana, ya untuk trading forex. Buat teman-teman semua yang penasaran bagaimana sharingan gua hari ini, kamu bisa tonton video ini sampai habis. Oke, teman-teman semua, jadi sebelum kita mulai, kamu juga harus tahu bahwa resiko untuk berinvestasi ataupun trading di forex itu sangat besar, bisa kena margin call, jadi kamu tetap harus hati-hati, ya. Makanya kamu bisa pergunakan akun demo dulu, ya, untuk latihan kamu, sampai nanti baru oke pakai akun live juga. Oke, mari kita masuk ke share screen. Ya, di sini kamu akan lihat ya, secara gambaran kamu yang kamu lihat tuh bagaimana, guys? Di sini ketika kamu lihat, kita mulai dari 4 jam dulu atau 4 hours. Kita untuk melihat kurva besarnya itu seperti apa. Kalau berdasarkan yang gue lihat di sini ya, kita bisa lihat kurvanya sebenarnya menuju ke atas. Kenapa? Kamu bisa lihat tarik garis sebenarnya dari sini. Kalau pakai MetaTrader lebih gampang ya. Kamu tarik garis juga. Nah, itu ketahuan tuh. Seharusnya kurva ini tuh dia masih naik ke atas. Sampai senggangganya mungkin di 82 lah untuk oil harusnya. Atau mungkin turunan sedikit. Kenapa? Karena dia kan memang ini tuh masih apa ya? Kakinya ini tuh masih terus naik ya. Jadi mencoba untuk naik. Dan ini harusnya dia akan naik lagi ke atas. Ya, ini berdasarkan 4 jam. Tetapi ketika kita lihat di 30 menit apa yang terjadi? Sebentar. Nah, yang terjadi di sini adalah ya dia sempat turun guys ya. Cuman ini lagi mau meranjak naik. Nah, kalau misalkan terjadi seperti ini, pergunakanlah Bollinger Band. Kamu pakai Bollinger Band. Kalau gue sih pakai Bollinger Band. Pakai Bollinger Bands ya. Nah, sebenarnya ketika kamu trading itu kalau pakai Bollinger Bands itu lebih baik pas yang di luar sini atau di luar sini gampangnya ya. Karena ya itu yang paling benar cara gunainnya. Cuman kalau lo mau beresiko ya, ya bisa dari sini sebenarnya. Kalau dia udah kena kurva yang di tengah di sini, opsinya cuma dua, entah dia turunnya ke bawah atau dia akan balik lagi naik ke atas. Nah, gimana cara tahunya kalau gua adalah satu ini dilihat ya. Posisinya ini gimana nih? Ya, di sini. Oh, dia sepertinya meranjak naik gitu ya. Ini sepertinya meranjak naik. Nah, gua akan lihat lagi. Ini kan 30 menit kan? Gue lihat. Ini kan seharusnya ada dua kan pilihannya, dia ke bawah ataupun dia ke atas. Biasanya kalau dia udah kena yang kayak garis di tengah di sini, dia akan balik lagi ke atas. Biasanya, kecuali ininya kuat banget. Nah, untuk menentukan itu kurva 1 menit. Di 1 menit itu ternyata di sini dia meranjak naik terus, bahkan melebihi daripada tinggi ini. Ya, dia meranjak naik terus. Berarti potensialnya adalah dia akan ya naik ke atas gitu. Ya, balik kita ke 30 menit. Berarti kita pasang TP-nya itu di ya 81 lah, anggaplah ya, nyari aman 81 nih. Sesuai dengan garis ini. Terus stop loss-nya itu di sini guys ya, tuh. Di bawah sini nih. Tuh. Di 7925 ya. Stop loss-nya 7925, take profit 81. Oke, take profit 81, take profitnya 81, 81. Apa tadi? Oke, take profit 7925 ya tadi kalau nggak salah. Apa ya? Ya, coba ya kita lihat dulu ya. Uh, bener kan? Coba. Kok agak error guys, sebentar. 79, iya 26, 7926 lah. Oke, 26. Jadi kalau kamu lihat, nah ini tuh, gua akan buy di sini. Take profitnya harusnya segini 2000-an, ini stop lossnya 900-an. Jadi jauh lebih kecil stop loss ya guys ya di sini. Oke, gua akan langsung masuk pasang posisi.
Nah, perlu diingat ya teman-teman sambil nungguin juga di sini ya, bahwa apa namanya? Gue di sini tuh ingin memberitahu teman-teman semua juga, kalau misalkan kamu trading atau apapun, itu kamu harus sabar ya. Pasang stop loss dan TP juga. Kalau dulu gua itu stop lossnya biasanya gede banget gitu. Tetapi stop loss gede itu setelah gua uji berkali-kali kayak gitu, dia riskannya gede. Banyak kali gua tuh berhasil sampai gede, tetapi sekali dua kali lu bisa kena stop loss itu. Nah, menurut gua ya kalau misalkan lu nggak mau yang beresiko banget, stop loss lu tuh bener-bener yang apa ya, kecil gitu ya. Lebih kecil jauh ataupun sama lah paling tidak sama take profitnya. Kayak gitu itu sebenarnya idealnya kayak gitu. Nah, kalau misalkan ada beberapa kurva yang dimana stop loss-nya lebih gede, iya ada. Tetapi itu kayak yang sudah lo yakin aja gitu loh. Nah, kalau misalkan mau cari amannya, mendingan yang stop loss-nya itu lebih kecil dibandingkan TP-nya kayak gini. Oke, nanti kita lihat ya hasilnya seperti apa. Ini take profit 81, stop loss-nya di 7926. Oke, sampai jumpa nanti. Oke, setelah beberapa menit berlalu dan gue take profit aja di $100 ya. Memang kalau buat teman-teman ini kecil, tapi menurut gue udah ya udah nggak apa-apa gitu, cukup lumayan juga. Dan kenapa gue ngambil take profitnya kecil juga? Karena memang kalau untuk bikin konten yang cepat ya dan hasil yang cepat, nah itu juga bisa sebenarnya. Tetapi persyaratan untuk kayak lu bisa trade lebih cepat dan lu dapat profit yang cukup lumayan itu adalah biasanya lotnya harus gede gitu. Nah ini kan kebetulan 2 lot gitu. Nah kalau misalkan kalian tuh yang dibawa dari 1 lot kan otomatis mungkin hanya dapat puluhan dolar gitu ya. Tapi itu aja udah alhamdulillah. Nah ini kan sebagai contoh lu di satu aset ya, katakan atau di satu komoditas. Ini katakan oil ya. Nah kalau lu misalkan terapin di USD atau apa forex ya apapun itu bentuknya mau GBP USD, GBP apa, JPY dan lain sebagainya itu pun sebenarnya strategi sama. Cuman menurut gue lebih suka di komoditas dan juga di indeks biasanya. Gue makin kesini tuh makin ke situ ya. Tetapi menurut gue hasilnya juga ya bagus. Dan kenapa dia bisa sampai kena ya $100 dan kenapa dia profit ya itu karena gue nggak yang greedy untuk sampai ke atas. Sebenarnya bagus kalau lo mau nunggu lama dan tetapi ya mungkin gue baru bisa bikin konten besokannya gitu ya pas take profitnya itu. Tetapi kalau misalkan lo mau cepat ya seperti ini kontennya. Kan pokok dari apa namanya video ini adalah latihan gue juga untuk bisa kapan take profit dan kapan untuk stop loss. TP sama SL itu kalau misalkan gue gunain kalau gue lupa ya atau mungkin gue lagi sibuk banget ya jadi just in case aja kita kan nggak pernah tahu menit ke depan bakal tiba-tiba ada kerjaan atau apa makanya kita set TP sama SL juga. Tetapi kalau lo lihat wah ini keuntungannya udah cukup ya udah take profit aja kan goals lo adalah profit kan bukan goals lo tuh sampai setinggi-tingginya keuntungan karena kalau lo udah sampai yang kayak setinggi-tingginya keuntungan berdasarkan pengalaman gue buntung lo langsung ya langsung botak lo gitu. Jadi ya harus hati-hati ya. Jadi kalau kayak gitu udah cukup ya udah alhamdulillah aja. Jadi jangan lo merasa kayak ah gue pengen dapet nih yang lebih gede lagi. Jangan gitu. Pelan-pelan kalau di foreign exchange sepengalaman gue tuh pelan-pelan aja gitu. Yang penting dia udah ada progres. Gitu aja. Nah, mungkin pesannya untuk di latihan ke 27 apa 26, 27 ya. Ini seperti ini ya. Kita nggak tahu nanti ke depan apakah pelajaran yang bisa gue ambil juga. Mudah-mudahan ya sharingan gue hari ini dapat bermanfaat juga buat teman-teman semua. Buat kamu semua yang setelah ini ingin melihat latihan trading gue dari awal sampai sekarang, kamu bisa juga tuh cek ya dari yang latihan 1 sampai 27 juga. Nah nanti gue setelah 30-an ya insya Allah gue udah mulai juga pakai live juga ya. Dan ya kita lihat sama-sama hasilnya seperti apa. Tetapi ini gue juga latihan di sini ya teman-teman semua. Buat teman-teman yang setelah ini termotivasi untuk mulai trading ya di forex ya di aplikasi MIFX, kamu bisa pakai kode referral gue yang ada di bawah kolom deskripsi di bawah ini. Nah, nanti kalau misalkan kamu bertanya, wah MIFX ini apakah sudah terdaftar dan diawasi oleh lembaga pengawas gitu? Jawabannya adalah sudah, yaitu oleh Bapepti. Kamu bisa cek sendiri di Google, cek sendiri misalkan aplikasi MIFX Bapepti. Nah nanti lo bisa keluar sendiri tuh ya.
Dan apabila kamu merasa informasi simpel ini sangat bermanfaat buat teman-teman dan keluarga kamu, coba aja kamu share ke teman-teman sosial media kamu, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, dan lain sebagainya. Sampai jumpa di latihan selanjutnya. Terima kasih.